Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk boleh kembali datang ke baik-Nya menikmati hadirat yang kudus. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan hati kita bersaat terus jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami sepanjang minggu ini. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Kau menguasai hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Layakkan setiap kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Sehingga Roh-Mu bebas bekerja dalam kehidupan kami saya. Di dalam nama Yesus pengurapan daripada Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Tuhan, karya-Mu besar atas kehidupan kami, penyelamatan-Mu, pengorbanan-Mu, membuat kami layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bila hanya Engkau saja Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Bila Engkau yang menolong mereka dalam setiap kesusahan mereka, bila Engkau yang mengingatkan mereka juga dalam setiap keadaan, agar mereka boleh datang kebaikan-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah-Mu, berkati. Biarlah setiap apa yang disampaikan adalah berasal daripada Tuhan, yang boleh mengubahkan dan memulihkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita tetap dalam posisi berdiri dan kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin.
Bapak Ibu, kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami, bahkan lebih daripada apapun, lebih dari segalanya. Tuhan jauh mengasihi kami. Thank you Lord. Terima kasih. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan setiap kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampirimu, melihatkan kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat pagi menjelang siang ini. Sungguh karyamu nyata atas hidup kami. Sungguh nyata kuasa mujizatmu atas hidup kami. Ajar kami mengerti. Ajar kami memahami kehendak dan rencanamu atas hidup kami Bapa. Maka bawa kami, tuntun kami, ajari kami bagaimana Tuhan mengawal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saat ini aku berdoa, Roh Kudus bawa kami, kawal kami masuk ke dalam tahun penuaian itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bawa kami, kawal kami ke dalam tahun penuaian, tahun berkat, tahun terobosan itu. Aku percaya dari tempat ini, di mesbah Tuhan ini, mujizat itu masih ada bagi orang yang percaya. Kami dari tempat ini sangat dan sungguh percaya 2 Korintus 5 ayat 7 itu pasti terjadi atas pelayanan kami, pasti terjadi atas usaha kami, pasti terjadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus bawa kami, ajari kami, tuntun kami, beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang mau Roh Kudus katakan pagi menjelang siang ini. Baik bagi kami yang ada di tempat ini, baik bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di YouTube. Kami lepaskan berkat atas saudara-saudara kami ini. Bawa juga mereka mengerti apa yang mau Tuhan lakukan atas kehidupan mereka. Mungkin bahasanya beda Tuhan, tapi Roh Kudus sanggup mengertikan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa-bahasa yang luar biasa yang saudara-saudara kami bisa mengerti. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat pagi menjelang siang, shalom. Kita bersyukur karena Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Hari ini kita belajar untuk mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Hari ini Tuhan ingin kita mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Hari ini Tuhan dan Roh Kudus mau supaya kita punya paradigma tentang Tuhan itu adalah paradigma yang positif. Supaya apa? Supaya di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan datang menyembah kepadanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menyembah Tuhan tapi tidak berkenan kepada Bapa. Ada orang seperti itu Pak Tom, pasti saya yakin ada. Sepertinya saya beribadah, sepertinya saudara-saudara beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan atas ibadah itu. Jadi saat ini, hari ini kita mau belajar bagaimana kita beribadah
dan Tuhan berkenan atas ibadah kita. Kita berdoa dan Tuhan berkenan atas doa-doa itu. Amin. Baik. Hari ini pernah saya katakan di sini, di mimbar ini, di tempat ini, bahwa 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian. 10 firman Tuhan yang ditulis Tuhan dan diberikan kepada Musa. Di antara 10 itu kita bisa bagi dia menjadi 2 bagian. Yang pertama 1 sampai 4 itu bagian hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saudara-saudara dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-5 sampai 10 itu berhubungan kita sesama manusia. Tapi hari ini kita belajar, kalau nanti ada Tuhan izinkan, kita belajar bagaimana ayat 5 dari nomor 5 sampai nomor 10 itu nanti kalau ada waktu Tuhan akan berikan pewahyuan. Tapi hari ini saya rindu kita belajar ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4 adalah hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saudara-saudara dengan Tuhan. Jadi di sini adalah kenapa 1 sampai 4 ini itu berhubungan dengan doa, pujian, penyembahan, segala sesuatu yang Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkenan. Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Coba kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Perikop firman Tuhan hari ini adalah tanda petik terhubung. Terhubung dengan siapa? Terhubung dengan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang terhubung dengan Tuhan. Minggu kemarin lagu kita dahsyat, luar biasa sekali pujian kita. Ada di situ terhubung dengan Tuhan. Pujiannya terhubung dengan Tuhan. Terus saya renungkan arti terhubung. Seperti apa terhubung dengan Tuhan? Maka hari ini terhubung dengan Tuhan adalah ada sesuatu dari kehidupan saya dan kehidupan saudara, ada keintiman. Bagaimana ceritanya terhubung? Terhubung itu berarti antara satu dengan yang lain ada itunya, ada ada hubungannya. Contoh, saya kenal dengan Pak Prabowo, tapi dia tidak kenal saya. Terhubung enggak? Tidak.
Saya kenal dengan Jokowi bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dia kenal saya enggak? Tidak. Terhubung? Tidak. Arti terhubung adalah terkoneksi. Contoh yang nyata antara WiFi dengan handphone. Dengan handphone yang kita pakai, kita hubungkan dia ke WiFi, maka dia terkoneksi. Itulah arti terhubung. Berarti terkoneksi, terhubung adalah ada sesuatu jalur, ada satu pertemuan, ada sesuatu jalan, ada sesuatu hubungan antara internet dengan handphone. Kalau tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada hubungan. Dia tidak akan bisa berhubungan. Tapi kalau ada internet, ada handphone, maka dia akan connect. Bagaimana cara menghubungkannya, Pak Tok? Ada pinnya. Antara internet dengan handphone, antara WiFi dengan handphone, sebelum kita menghubungkan itu, ada pinnya di sana. Pinnya itu apa, Pak Tok? Pinnya itulah yang menghubungkan internet dengan handphone. Kalau sudah kita tulis pinnya itu, kalau sudah kita ketik pinnya itu, maka dia akan terkonek langsung. Slut. Nah, haleluya. Paham ya? Hari ini kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Di sini di dalam Yesaya 55 ayat 6 dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagaimana kita bisa mencari dia kalau kita tidak ada koneksi di sana? Bagaimana saya bisa berkata Tuhan, 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 tapi kita tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan? Saya berbicara, saya orang Kristen, ya. Saya sudah berbahasa roh, ya. Tapi di balik daripada itu semua, tidak ada hubungan antara saudara dengan Tuhan. Tidak ada hubungan antara saya dengan Tuhan. Makanya di sini Yesaya berkata cari. Arti cari adalah melakukan sesuatu. Di dalam melakukan sesuatu berarti supaya kita temukan Tuhan itu di dalam hidup kita, maka kita mencari dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyikapi firman Tuhan, dalam bentuk menyikapi dengan doa, doa, dan doa, dan doa. Dari situlah asal usulnya. Dari kita berdoa, dari kita memuji, daripada kita mendengar firman, maka dari situlah, dari dalam doa itu, dari dalam sikap kita, dari dalam perbuatan kita, dari dalam pikiran kita, maka saya dengan Tuhan bisa terkoneksi. Pinnya apa, Pak Tom? Pinnya adalah doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Kalau tadi antara internet dengan handphone supaya bisa masuk wifi-nya, ada pinnya yang diketik. Mungkin pinnya 5555 bisa. Tapi hari ini kita belajar untuk mencari Tuhan, untuk menemui Tuhan. Pinnya adalah doa, pujian, penyembahan. Hanya 3 kata.
pujian, penyembahan. Dari atas itu semua, pinnya D, P, P, doa, pujian, penyembahan. D, P, P. Itulah makanya bisa kita terhubung dengan Tuhan. DPP, doa, pujian, penyembahan. Itulah yang menjadi kita bisa terhubung dengan Tuhan itu sendiri, dengan pencipta itu sendiri. Makanya ditulisnya di ayat 1 sampai ayat 4 itu, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana bisa berhubungan, Musa berhubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada doa, karena ada pujian. Karena bisa kita katakan, sesudah tabut Allah berdiri, Musa hari-harinya ada di dalam tabut itu doa, pujian, penyembahan. Haleluya. Kenapa doa, pujian, penyembahan? Siapa yang ada di dalam hal itu? Ada Joshua di sana. Doa, pujian, penyembahan. Makanya Joshua lolos. Makanya Joshua sampai kepada tanah Kanaan karena dia punya doa, pujian, penyembahan untuk mengalahkan bangsa Kanaan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Arti berseru apa? Bisa berseru dalam pujian, bisa berseru di dalam doa, bisa berseru dalam penyembahan. Berseru kepada Tuhan. Artinya berseru adalah kita berjingkrak-jingkrak itu berseru-seru, kita bertepuk tangan itu berseru-seru. Itu pinnya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Itulah pinnya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi hari ini saya rindu pinnya ini tolong dihafal. DPP. Ini bukan DPP-nya organisasi, bukan. Ini DPP-nya PD Taman Eden. Doa, pujian, penyembahan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanannya mereka harus sebenarnya melakukan doa, pujian, penyembahan. Tapi apakah semua sampai di sana di tanah Kanaan atau tidak? Karena kenapa? Mereka tidak menjadi DPP. Tidak ada doa, pujian, penyembahan mereka kepada Tuhan. Biarpun mereka sudah tahu, biarpun sudah mereka melihat, biarpun mereka sudah merasakan bagaimana melewati laut Teberau. Tapi tetap aja bersurut-surut. Maka lenyaplah mereka di tengah-tengah padang gurun. Hari ini, kalau kita sudah tahu pinnya untuk kita bisa berhasil, kita bisa mencapai tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Bukan tujuan pikiran manusia, ya bukan. Tujuan yang sesungguhnya seperti yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Roh Kudus yang menetapkan. Tidak akan bisa saudara lakukan apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Yakin dan percayalah itu. Tapi kalau Roh Kudus bekerja di atasnya, maka segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, maka sampailah tujuan seperti yang kita rindukan. Sepertilah yang kita inginkan. Tapi harus ada DPP-nya. DPP dulu. Doa, pujian, penyembahan. Berdoa. Arti berdoa yang sesungguhnya adalah bukan berarti berdoa harus berlutut begini, oh lalala papa, bukan. Berdoa itu dimanapun, duduk pun, tidur pun, dimanapun kita bisa berdoa. Dimanapun kita bisa DPP. Doa, pujian, penyembahan. Disitulah Tuhan berkenan atas kehidupan saya dan saudara. Coba kita baca di dalam Yohanes 15
Yohanes 15 ayatnya 45. Kita tadi berbicara tentang terhubung dengan Tuhan. Ayat 15, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah, tadi sudah saya katakan, tanpa Roh Kudus, hidup saya, hidup saudara tidak ada gunanya. Percaya, tidak ada gunanya. Mau coba? Silakan. Saya buktinya. Sudah saya coba. Malah buntung, bukan untung, buntung. Buntungnya besar betul. Bagi saya sangat besar. Sekali lagi, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Betul. Coba pahamin pelan-pelan. Tinggallah di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam aku dan di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Berarti keberhasilan manusia tergantung terkoneksi antara saya dengan Tuhan. Amin. Keberhasilan saya dengan saudara di dalam usaha apapun bentuknya tergantung seberapa banyak DPP yang saudara lakukan, yang saya lakukan, dan Tuhan berkenan atas DPP-nya itu. Kalau mau hasilnya banyak, ya perbanyaklah DPP-nya. Kalau mau hasilnya lebih sedikit, ya perkecillah. Maka terbuktilah di sana betapa hebat dan betapa ajaib Tuhan kita itu. Demikian juga kamu tidak boleh tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pohon kalau tidak tumbuh, dia bisa tumbuh kalau ada dia di dalam batangnya pohon. Dia tidak bisa tumbuh sendiri. Kalau ditebang, kalau dipotong, begitu dia pisah dari batangnya, maka dia akan kering, menjadi mati. Tapi kalau dia tetap melekat di pohonnya, maka dia akan tetap hidup. Sama dengan kita. Kalau saya dan saudara tidak tinggal di dalam DPP itu sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa berbuah. Terhubung dengan Tuhanlah yang membuat kita bisa berhasil. Terhubung dengan Tuhan, ada interaksi dengan Tuhanlah supaya jalan-jalan kita lurus, pikiran kita lurus, hati kita tenang, perilaku kita baik adanya. Maka hari ini saya percaya kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Tuhan. Kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam pohon anggur. Kalau kita mau berbuah, tetaplah ada di dalam DPP itu sendiri. Supaya di dalam DPP, karena di dalam doa, pujian, penyembahan itu, dia akan menghasilkan buah-buah yang tidak bisa saudara-saudara pikirkan. Amin. Percayalah, dalam tahun 2026 ini, tahun penuaian, tahun berkat, tahun terobosan itu pasti terjadi.
banyak segi, banyak faktor di sana. Tapi saya percaya, sangat yakin, kalau saya dan saudara ada di dalam DPP itu sendiri, maka pasti terjadi. Maka yakin dan percaya, kalau doa, pujian, penyembahan, kita masukkan PIN-nya setiap saat. PIN-nya itu harus dihidupkan setiap saat. PIN-nya itu harus dibuka setiap hari. Kalau enggak, dia bisa hilang. Kadang-kadang sinyalnya lemot, PIN-nya hilang. Jadi harus dimasukkan lagi, harus diketik lagi PIN-nya. DPP. Haleluya. Begitu dia lupa, oh DPP Tuhan. Ampuni, lupa aku tadi Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Itu dari reaksi kita sendiri. Kalau saudara dan saya bereaksi tentang doa, pujian, dan penyembahan, maka di dalam ayat di Yesaya tadi bagian B-nya, carilah Tuhan selagi dia masih mau ditemui. Di situ waktunya. Di mana waktunya menemui Tuhan? Di dalam doa, pujian, penyembahan. Di dalam doa, pujian, penyembahan. Haleluya. Dalam doa, pujian, penyembahan. Haleluya. Kemarin 2 minggu kemarin ada teman saya sudah nggak usah katakan dari mana dia tinggal, tapi dia ada di Indonesia. Dia dari saudara kita Kedah. Tangannya jempol 2. Jempol 2 seperti ini. Ngelihat YouTube kita. Kedah. Luar biasa. Satu manusia selamat. Mahkota besar. Gak usah lihat nilai jumlah berapa. Satu manusia selamat. Upahmu besar di surga. Gak usah pikir tadi. Ini urusan Tuhan. Asal kita, DPP kita kencang. 2026 pasti terjadi penuaian, tahun berkah, tahun terobosan. Terobosan tentang apa Pak Tobi? Terobosan tentang pekerjaan, terobosan tentang segala sesuatu. Jadi jangan khawatir. Orang ini sangat ekstrim sebenarnya. Sangat ekstrim. Karena saya percaya dia orang yang sangat ekstrim. Maka daripada itu, mari perbanyak DPP kita kepada Tuhan. Bukan waktu berdoa itu jam segini, tidak. DPP itu adalah setiap saat. Bagaimana kita duduk bisa DPP dengan Tuhan. Bagaimana kita berjalan bisa DPP dengan Tuhan. Bagaimana kita segala sesuatunya bisa doa, pujian, penyembahan. Jadi saya rindu mulai sekarang perkencang DPP kita biar tahun 2026 ini terjadi. Kursi-kursi yang kosong terisi oleh jiwa-jiwa. Bukan keinginan kita, tapi Tuhan yang mengantarkan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang mengirimkan. Saya lebih percaya seperti itu. Kalau kita yang undang, belum tentu dia bisa betah. Tapi kalau Tuhan yang mengirimkan, pasti
dia bisa bertahan di dalam roh dan kebenaran. Untuk mempersatukan iman kepada Tuhan sulit. Tuh orang belum tentu bisa menerima iman percaya kita. Orang belum tentu bisa menerima doa pujian penyembahan kita. Oh, lama banget sih bahasa rohnya. Bisa aja. Maka daripada itu, kalau Roh Kudus yang bekerja, maka segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Amin. Satu ayat lagi. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terlampau sering kita tidak percaya kepada firman yang hidup. Terlampau sering. Saya termasuk di situ. Terlampau sering kita tidak percaya mujizat itu masih ada. Kalau bukan karena aku ini, tidak akan mungkin bisa seperti ini. Itu pikiran manusia kita. Tapi percayalah mulai saat ini. Yakobus 4 ayat 8 berkata, berpepelah dengan Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau doa pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, secara otomatis maka Tuhan akan mendekat kepada. Tapi kalau kita tidak kenal Dia, kalau kita tidak bungkapinnya dengan Dia, bagaimana Dia bisa kenal? Bagaimana tadi saya katakan, saya kenal Prabowo, tapi Dia tidak kenal saya. Berarti saya nggak bisa ke istana dong? Ya nggak bisa. Saya mau ketemu dengan Pak Jokowi, nggak bisa. Karena kenapa? Tidak ada pinnya. Nah, seperti itu dia. Maka pinnya untuk bertemu dengan Tuhan adalah doa, pujian, dan penyembahan. Maka kenapa doa dan pujian? Karena dalam doa dan pujian kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri artinya kita bawa hidup kita berserah kepada Tuhan. Itu intinya, berserah. Berserah kepada Tuhan. Dan Dia akan mendekat. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan belas kasih kepada saya dan saudara. Kalau kita mau berserah, berarti harus kita takhir adanya. Arti takhir apa? Punya kemauan, punya kehendak yang tulus kepada Tuhan. Bukan karena ada maunya kita datang kepada Tuhan, bukan. Tapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, kita datang kepada Tuhan. Maka hari ini saya percaya, saya yakin di dalam DPP-nya kita, dalam doa pujian penyembahannya kita di dalam tahun 2026 ini akan membawa dampak. Dampaknya apa Pak Tom? 2 Korintus 5 ayat 7. Yang kita tidak bisa pikirkan, yang kita tidak bisa pernah lihat, Tuhan sediakan di balik 2 Korintus 5 ayat 7. Bukan karena melihat,
tapi karena percaya. Karena percaya di dalam DPP, saya, saudara, terkoneksi dengan Tuhan. Mulai sekarang, terkoneksilah dengan Tuhan. Terkoneksilah dengan Tuhan. Tadi sebelum firman Tuhan, saya lihat ada satu ibu-ibu, orangnya hitam, dia sangat menderita sekarang. Dan satu orang tua, semua mulutnya, wajahnya, impusnya banyak sekali. Bilurnya. Kepada Tuhan supaya engkau tahir saat ini. Hai ibu, apapun susahmu saat ini, apapun permasalahanmu saat ini, ada Yesus yang sudah mencurahkan darahnya untuk menolongmu saat ini. Kuatlah di dalam nama Yesus. Yes, berdiri, kuat. Dalam nama Yesus. Bersorak-sorailah engkau saat ini, karena engkau sudah dibebaskan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersorak-sorailah. Jadilah berkat di dalam keluargamu mulai saat ini. Syaralah papa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syaralah papa. Terima kasih Roh. Terima kasih Roh. Bekerja, berkarya. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa berkata-kata di dalam Roh bahwa seorang laki-laki Tuhan sudah sembuhkan yang ada di rumah sakit, seorang ibu yang sangat menderita, tertekan, Tuhan sudah bebaskan. Tuhan sudah bebaskan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur di hari ini Bapak, karena pertolongan Tuhan, karena kami terhubung dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang baik datangnya daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kami doakan yang berkenan di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ini doakan. Kami akhiri firman hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja. Biarlah Roh Kudus yang menuntun. Biarlah Roh Kudus yang menyatakan kebenaran itu sendiri bagi semua umat manusia,
baik yang ada di YouTube saat ini, percayalah, engkau sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan sebat kita, dan sebelum kita menabur, mari kita menundukkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Kau perdengarkan bagi kami saat ini. Mengingatkan kami untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan, baik di dalam doa-doa kami, di dalam pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Kau memampukan setiap kami untuk boleh senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan 24 jam kehidupan kami di setiap harinya. Bila kami senantiasa mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan, mengalami Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang daripada bila hikmat marifat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan beliau, untuk tetap terus Tuhan pakai melayani-Mu di tempat ini, semakin banyak membawa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang mempunyai berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami bisa memberi. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Puji kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu. Puji kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan nama-Mu. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini Tuhan, pelihara ibadah kami, kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPP, RW sampai dengan RT Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapa. Bila Indonesia tetap teguh di dalam kepemimpinan mereka, dan mereka takut akan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk Polri dan TNI, Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Kami bawa juga Tuhan wali kota, wakil wali kota Tuhan. Tuhan juga memberikan mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Biarlah kota Depok Tuhan diselamatkan oleh karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu.
pakai dia lebih lagi dan lebih lagi, berikan dia hikmat Roh Kudus, pakai dia dengan luar biasa Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang sempurna. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Israel dimanapun berada Tuhan, kami berdoa mari selamatkan juga mereka Bapa dengan cara-Mu sendiri, bukakan Tuhan hati nurani mereka Bapa, biar dimanapun umat-Mu diselamatkan, karena sesungguhnya dia adalah yang asli daripada Tuhan. Kami hanyalah cakokan Tuhan, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, mari Bapa selamatkan mereka Tuhan. Kami memberkati juga persembahan umat-Mu yang telah dikembalikan Bapa. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit bersama-sama. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam hidupmu dan ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang terbaik. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.